Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Selamat datang di Galeri Belajar Bahasa. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi menentukan isi teks deskripsi. Pada minggu lalu kita sudah membahas pengertian teks deskripsi dan sekarang kita akan mencoba membahas menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Ciri isi dan tujuan teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ciri objek, yang kedua ciri tujuan, dan yang ketiga adalah ciri isi. Nah, apa yang kita lakukan jika kita ingin mengetahui atau menyimpulkan isi teks? Yaitu tentunya yang pertama kita harus menentukan kejelasan isi teks, kemudian dipahami. Yang kedua, temukan ide pokok atau gagasan utama. Dan yang ketiga, temukan informasi penting pada teks. Nah, ini ada ide pokok atau gagasan utama ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Yaitu kalimat yang berstruktur lengkap dan memiliki isi satu pernyataan. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat menjelaskan kalimat dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama. Dari kedua ini, di sini ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini disebut paragraf. Ada yang tahu apa itu paragraf? Baik, kita akan bahas. Paragraf adalah bagian dari karangan yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, sekarang kita akan menentukan isi teks deskripsi. Pada bagian ini, kita akan menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Yang kedua, membuat pemetaan isi teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah membandingkan isi teks deskripsi. Baiklah, sekarang kita akan menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan membaca 2 teks sekaligus. Yang pertama adalah teks Pesona Pantai Senggigi. Kemudian yang kedua adalah teks Gebiar Pementasan Tari Kolosa Aria. Keindahan pesona Pantai Senggigi. Kemudian, silakan kalian baca Pesona Pantai Senggigi pada teks 1. Atau kalian bisa lihat di buku paket Bahasa Indonesia halaman 13. Baiklah, setelah kalian membaca teks 1 tentang pesona Pantai Senggigi, sekarang kalian harus mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu pada teks tadi. 1. Apa yang dibicarakan dari teks 1? 2. Jelaskan keindahan bagian mana saja dari teks 1. Ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Keempat, bagaimana gambaran keindahan pantai? Beri alasan menurut jawabanmu. Jawaban ditulis di buku latihan Bahasa Indonesia.
Selanjutnya, kita akan membuat pemetaan teks 1 tentang pesona Pantai Senggigi. Di dalamnya terdapat pantai, Senggigi, pasir, latar, terumbu, dan ada juga gunung. Silakan kalian cari pemetaan-pemetaan lainnya dan tuliskan di kolom yang masih kosong. Jawaban ditulis di buku latihan bahasa Indonesia. Selanjutnya, silakan kamu baca teks 2, yaitu tentang gebyar pementasan tari Kolosa Arya. Atau kamu bisa melihatnya atau membacanya di buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 15. Setelah kalian membaca teks 2 tentang gebyar pementasan tari Kolosa Arya, tentu saja kalian harus mengerjakan tugasnya ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu pada teks tadi. 1. Apa yang dibicarakan dari teks 2? Yang kedua, apa saja yang dijelaskan pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan? Yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Yang keempat, bagaimana penggambaran keindahan pementasan? Beri alasan menurut jawabanmu. Jawaban ditulis di buku latihan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membuat pemetaan isi teks 2, yaitu tentang gebyar pemetaan tari Kolosa Arya. Ada pentas tari, latar, Monas, replika obor, tragis, kostum. Nah, sekarang silakan cari pemetaan-pemetaan lainnya di teks 2, kemudian isi di kolom yang masih kosong. Jawaban ditulis di buku latihan bahasa Indonesia. Membandingkan isi teks 1 dan isi teks 2. Sekarang akan kita bahas perbedaannya. Ada topik utama yang dideskripsikan. Untuk teks 1 adalah tentang keindahan alam, sedangkan teks 2 adalah tentang keanekaragaman tarian. Kemudian rincian isinya. Pada teks 1, Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Kemudian, memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Sekarang pengelompokannya. Pola pengelompokan isi. Untuk teks 1, pengelompokan bagian-bagian. Ada pantai, bawah laut, Pura Batu Bolong. Nah, sekarang silakan kamu cari perbedaan pada teks 2. Persamaan teks 1 dan teks 2. Ada beberapa hal yang disampaikan, di antaranya cara mengembangkan isi. Pada teks 1, teks Pesona Pantai Senggigi mengembangkan ceritanya secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan keindahan-keindahan dari Pantai Senggigi. Kemudian, isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Nah, pada teks 1, teks Pesona Pantai Senggigi dapat ditangkap dengan menggunakan panca indera, misalnya seolah-olah dapat dilihat. Contohnya, keindahan semburan merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Kemudian dapat didengar. Contohnya, ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Contoh yang dirasakan, angin lembut
terasa mengelus kulit. Nah, sekarang pada teks 2 silakan kalian isi. Kemudian jawabannya ditulis di buku latihan Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, 1. Tulislah rangkuman di buku catatan Bahasa Indonesia. Kedua, kerjakan latihan soal teks 1 dan teks 2 berikut pemetaannya. Ketiga, isilah perbandingan isi teks deskripsi latihan teks 2 saja pada bagan di atas. 4. Soal latihan dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan dan juga bisa dikirim atau difotokan ke tugas Google Classroom atau WhatsApp. Selamat mengerjakan! Sekian dulu materi pembelajaran tentang menentukan isi teks deskripsi. Semoga setelah menonton video ini kalian paham ya. Namun jika kalian tidak paham, kalian boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentu saja menggunakan komentar yang baik dan sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di galeri belajar bahasa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.